Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik seputaran Australia. Nah, di konten kali ini saya pengen bahas ada visa baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia, dan siapapun bisa apply buat visa ini ya. Jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Seperti biasa, buat teman-teman yang ngajuin pertanyaan di kolom komen YouTube ataupun ngirim lewat email ataupun ke Instagram, DM lewat Instagram, mohon maaf kalau jawabannya suka telat ya, tapi saya selalu klarifikasi di video, hampir setiap video saya selalu klarifikasi seperti ini biar teman-teman tahu juga ya, nggak instan langsung dijawabnya seperti itu, karena saya juga ada kegiatan yang lainnya. Dan kalau ada yang terlewat, mohon maaf, dan silakan komen lagi, nanti pop up notification-nya, nanti saya jawab seperti itu ya. Jadi di konten kali ini saya pengen bahas ada visa baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Jenis visanya Subclass 858 atau 858. Subclass 858 ini dinamain National Innovation Visa atau NIV ya. Sebenarnya ini tuh nge-replace dari visa yang dulu namanya Global Talent Visa. Cuman itu udah dihapus dan sekarang diganti menjadi National Innovation Visa. Tapi ada beberapa update perubahannya juga, makanya saya pengen share buat teman-teman. Dan karena si visa ini tuh eligible buat siapa aja untuk apply ya. Dan bagusnya juga tidak terpaut umur, tidak ada batasan usianya. Jadi siapapun bisa apply buat visa ini. Tapi ada kategori-kategorinya dan persyaratan-persyaratannya. Jadi di visa ini, kenapa si Australia meluncurkan visa ini atau mengeluarkan visa ini? Jadi untuk berkontribusi di Australia ini untuk kedepannya, ke depan buat si Australianya, makanya diluncurkanlah visa ini buat berkontribusi di Australia seperti itu. Keuntungan dari visa ini yaitu teman-teman bisa tinggal di Australia permanen, dan juga teman-teman bisa bekerja dan kuliah di Australia. Terus teman-teman dapat Medicare. Medicare itu apa sih Kang? Medicare itu kayak BPJS Kesehatan kalau di Indonesia ya. Dan di sini namanya Medicare. Jadi teman-teman mendapat kesehatan ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Dan juga teman-teman bisa bawa keluarga ke Australia. Misalnya teman-teman punya istri, punya anak, itu bisa dibawa dan bisa menyponsori orang tua juga. Dan juga ke depannya si visa ini tuh bisa apply buat warga negara Australia. Misalnya teman-teman udah tinggal di sini memakai visa ini udah berapa tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, teman-teman kedepannya bisa mengajukan untuk menjadi warga negara Australia seperti itu. Dari si visa ini ya, si National Innovation Visa ini, Subclass 858. Dan bagusnya visa ini tuh tidak ada batas usia teman-teman. Jadi siapa aja boleh apply visa ini. Tapi kalau yang saya baca di website resminya si Government Australia, kalau minimum 18 tahun ke bawah ataupun 55 tahun ke atas. Jadi kalau 18 tahun ke bawah itu harus mendemonstrate atau ngasih penjelasan ke pihak imigrasi Australia kalau kita itu benar-benar worth it atau apapun lah, ngasih demonstrate atau ngasih statement buat ke Australia seperti itu ya. Kalau kita itu worth it kalau tinggal di Australia untuk kontribusi di Australia seperti itu. Dan umur 55 tahun ke atas itu pun harus ya mendemonstrate kayak seperti itu juga. Jadi harus ngasih penjelasan bahwa kita ini tuh sangat valuable ataupun bisa berkontribusi buat community di Australia, ataupun menjelaskan seperti yang meyakinkan pihak Australia bahwa kita ini tuh worth it untuk tinggal di Australia dan bisa berkontribusi untuk negara Australia seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau yang saya baca, siapa yang bisa apply buat visa ini yaitu seorang profesional, terus researcher atau akademia ataupun akademisi ya. Terus ada arts juga atau seni di bidang kesenian juga. Terus ada atlet di bidang olahraga. Saya kasih contoh satu, misalnya di bidang atlet yang paling mudah ya, misalnya teman-teman punya achievement yang sangat bagus di bidang olahraga misalnya. Pernah juara Porda
pekan olahraga daerah, misalnya pernah juara PON, pekan olahraga nasional, terus pernah ikut olimpiade, misalnya mendapat bronze medal atau apa ya, perunggu, medali perunggu ataupun perak ataupun lebih bagus emas, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa apply buat visa ini karena ada achievement yang dicapai sampai di dunia itu diakui seperti itu. Dan teman-teman bisa menjadi pelatih di Australia untuk kedepannya si Australia menjadi lebih bagus seperti itu. Jadi ada kontribusi buat si Australianya. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman seorang atlet bulu tangkis ataupun pelatih bulu tangkis yang sudah ada namanya, nah teman-teman bisa apply buat visa ini. Ataupun misalnya seorang akademisi, teman-teman seorang dosen. Seorang dosen misalnya teman-teman dosen S2 ataupun apapun yang sudah punya achievement yang sangat bagus, dan apapun ya, misalnya itu sudah diakui, itu bisa di-apply juga untuk visa ini. Dan misalnya juga seorang peneliti, teman-teman untuk penelitian apapun ya, buat energi terbarukan atau renewable energy ataupun apapun yang saya baca itu kan bisa dari researcher atau peneliti ya, ataupun penelitian apapun yang untuk bagus buat kedepannya untuk bumi ini ya. Dan itu si Australia selalu menampung yang orang-orang yang talented atau punya bakat dan punya ilmu seperti itu untuk kemajuan kedepannya buat si Australia seperti itu. Jadi contoh simpelnya seperti itu ya teman-teman. Dan misalnya dari kesenian juga ada, misalnya teman-teman udah ada pencapaian di kesenian sampai ke dunia, nah itu boleh di-apply juga. Dan saya kasih contoh yang atlet tadi, misalnya dari Indonesia seorang pelatih bulu tangkis ataupun pelatih panjat tebing yang kemarin juara dunia juga ya, panjat tebing yang saling cepet-cepetan itu, yang kejar-kejaran, kan Indonesia juara dunia terus ya, bagus kalau dari segi olahraga itu. Nah, ini bisa apply buat visa ini, seperti itu teman-teman. Nah, cara apply-nya gimana Kang? Nah, cara apply-nya teman-teman itu harus masuk ke website resmi si government Australia dan harus dapetin nominator. Apa sih Kang nominator? Jadi orang yang memverifikasi atau memvalidasi pencapaian teman-teman ataupun achievement teman-teman. Misalnya teman-teman seorang yang tadi saya katakan, misalnya pelatih bulu tangkis pernah berkontribusi membawa anak buahnya untuk bertanding di olimpiade, misalnya seperti itu. Dapetin bronze medal, dapetin medali perunggu seperti itu. Atau aduh, sorry. Nah, teman-teman ini harus dapat nominator ini. Jadi nominator itu orang yang memverifikasi benar nggak nih pencapaian teman-teman seperti ini ya. Nah itu boleh, kalau yang saya baca itu boleh perorangan, boleh institusi ataupun lembaga ya, ataupun organisasi. Jadi minimal PR, permanent resident, minimal terus citizen, dan lembaga atau organisasi yang ada di Australia. Seperti itu untuk memvalidasi pencapaian teman-teman seperti itu. Jadi harus dapetin nominator. Dan harus ngisi form 1000. Apa sih form 1000 Kang? Nanti saya kirim di description. Teman-teman tinggal klik apa sih form 1000 itu. Jadi orang yang memverifikasinya harus isi form itu dan nanti dikirim buat teman-teman. Dan setelah itu dapetin nominator, teman-teman masukin EOI atau expression of interest. Jadi teman-teman nge-submit EOI-nya ke website resmi Australianya dan nanti menunggu kalau ada undangan. Nah itu baru teman-teman di submit aplikasinya seperti itu kalau yang saya baca-baca di description. Tapi kalau pengen lebih jelasnya teman-teman tinggal baca-baca, mudah kok, tinggal baca-baca, tinggal misalnya pengen tahu persyaratannya apa aja tinggal klik, biayanya berapa tinggal klik, terus harus ngapain apa misalnya kelanjutannya tinggal klik, seperti itu tinggal dibaca aja teman-teman. Misalnya ada yang Kang saya kurang berbahasa Inggris nih, teman-teman sekarang kan udah gampang nih, tinggal Google Translate aja teman-teman ya. Misalnya nih Anda bahasa Inggrisnya, tinggal Google Translate. Ada kata-kata bahasa Inggris yang tidak mengerti, tinggal Google Translate. Udah gampang ya, udah mudah teknologi sekarang ya. Seperti itu ya buat teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman, pembahasan dari visa baru subclass 858 atau 858 National Innovation Visa. Tadi saya udah jelasin secara detail, dan kalau pengen lebih detail lagi, baca ulangan ya. Baca sendirian ya, nanti saya kirim di link description-nya, baca sendirian. Tinggal ngelihat misalnya biayanya berapa, tinggal klik, persyaratannya apa, tinggal klik, kelanjutannya apa, tinggal klik. Tapi kan sebagian besar tadi udah saya jelasin ya di menit-menit sebelumnya gitu kan. Tapi kalau pengen lebih detail ya baca sendiri ya teman-teman. Ada yang tidak mengerti seperti yang saya bilang tadi, tinggal di copy, di paste ke Google Translate seperti itu. Kalau nggak buka aplikasi kamus bahasa Inggris seperti itu.
Segitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya hanya bisa mendoakan buat teman-teman kalau teman-teman pengen kerja ke luar negeri, semoga semuanya dipermudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa selalu minta doa dari orang tua dan selalu minta doa dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.